Di subuh hari ini sedikit kita menyinggung tentang kolonialisme dan kapitalisme. Saya ingin berbicara tentang kolonialisme dan kapitalisme. Persoalan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, kita memang berbicaranya pada aspek-aspek tertentu saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali berpikir, merenung. Akhir-akhir ini media sosial heboh, rame. Persoalan hebohnya itu banyak. Ada yang heboh karena Al-Quran yang dikencing. Ada yang heboh karena hafalan Quran ditukar dengan miras. Ada yang heboh karena apa, Pak? Banyak persoalan heboh hari ini. Ada juga heboh karena fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI. Fatwa MUI ada sekitar 3 fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Yang pertama, sorotannya terhadap fatwa pemakaian pakaian terhadap laki-laki. Yang dipakaikan adalah pakaian wanita. Ini lagi heboh nih, Pak. Lagi heboh. Fatwa ini lagi heboh. Sehingga MUI mengharamkan. Fatwa MUI mengharamkan laki-laki pakai pakaian wanita. Sekarang kemudian diangkat lagi oleh MUI dari fatwa yang telah lama. Heboh juga. Fatwa tentang hukuman mati bagi koruptor di atas ambang batas. Nah, ini yang mana yang Bapak Ibu mau ikut? Fatwa yang pertama diikuti apa tidak? Haram enggak kira-kira laki-laki pakai pakaian perempuan? Nah, ya itu berarti perlu diikuti. Yang kedua, hukuman mati bagi koruptor di ambang batas, kira-kira perlu enggak tuh? Wajib. Oh, itu sepakat semua. Kalau begini selesai kita enggak usah kita pengajian lagi, Pak. Sepakatlah kata beliau. Memang ya itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan hari ini yang heboh itu penting. Nah, sekarang ada lagi yang sedang heboh. Persoalan 17 Agustusan heboh dalam setiap lintas mazhab. Kenapa saya bilang lintas mazhab? Itu lebih aman daripada saya katakan lintas kelompok. Kalau lintas mazhab kan yang berpegang teguh dengan mazhab tertentu saja. Ya, anggaplah itu lintas mazhab ataupun lintas kelompok tentang persoalan 17 Agustusan. Kadang saya senyum, Pak, tersenyum. Dari 2009 kami keliling dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus di Yogyakarta itu, sampai berakhir tahun 2019. Akhir 2020 saya pindah ke sini. Di 2020 mulai masuk dari masjid ke masjid, dari kelompok ke kelompok, komunitas ke komunitas, sampai hari ini persoalan yang saya sampaikan itu sama dari 2009 sampai sekarang tentang persoalan 17 Agustus. Dulu Bapak Ibu saya pernah menulis itu dalam tulisan kecil saja. Judulnya itu adalah Kembalinya Negara Boneka. Dulu tapi itu saya tulis itu, saya waktu itu tulisan-tulisan lepas saja dan tidak masuk kemana-mana, tapi saya sendiri mencoba menulis. Pernah juga saya singgung itu kalau tidak salah di Facebook itu dalam tulisan kita tahun 2000-an, 2009, 2010 apa 2000 ke atas lah, 2015 ke bawah itu. Kembalinya negara. Itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Tulisan itu saya membaca dari beberapa tulisan-tulisan yang lain, seperti misalkan kapitalisme, kolonialisme. Ini ada kaitannya dengan pola pemikiran. Ini ada kaitannya dengan proses penjajahan yang dilakukan oleh Belanda.
Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Belanda itu menjajah kita itu cuma untuk mendapatkan glory, cuma untuk mendapatkan apa namanya itu, sembada. Tidak usah berpikir demikian, karena di antara tiga tujuannya itu glory and gospel, itu yang paling penting itu gospelnya. Yang penting itu gospelnya. Ini terlepas dari persoalan mereka mengatakan betul apa tidaknya Belanda itu menjajah, tapi yang jelas poin akhirnya ada. Poin akhirnya adalah gospel. Bisa dipahami Bapak Ibu gospel itu ya? Kalau kita bicara gospel Bapak Ibu, itu kita berbicara tentang agama. Kita bicara agama. Makanya ketika kita berbicara kolonialisme, apa sih sebenarnya kolonialisme itu? Arti kolonialisme itu penjajahan. Kolonial, penjajah. Kolonialisme, penjajahan. Persoalannya adalah penjajahan itu, apakah penjajahan yang dilakukan pada masa Belanda tersebut adalah penjajahan atau penjarahan terhadap sumber daya alam? Dalam sejarah kita begitu, dalam sejarah. Bapak Ibu kalau buka sejarah isinya kan begitu saja. Belanda, Jepang, Belanda, Portugis, kan begitu. Jepang, Belanda, Portugis yang menjajah Indonesia. Sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda. Ketika seorang profesor bernama Hamid Fahmi Zarkasi menuliskan dalam tulisannya tentang persoalan kapitalisme, beliau mengatakan kapitalisme sudah menjadi dasar kebudayaan. Artinya salah satu produk daripada kolonialisme itu ya kapitalisme. Salah satu di antara produknya kolonialisme adalah kapitalisme. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara penjajahan, maka hari ini kita melihat betapa bahagianya kita dalam menghadapi kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun kita berdiri hormat kepada bendera merah putih. Setiap orang itu Pak, bahkan warga-warga yang sudah tidak sekolah disuruh keluar hanya untuk ikut dalam acara, baik itu pengibaran sangsaka merah putih, begitu juga penurunannya. Dan dibareng itu dengan acara-acara seremonial euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita ingin berbicara sedikit. Dalam satu tulisan yang tadi malam saya bacakan, saya hanya berbicara fokus pada itu saja, yang lain itu terserah. Di dalam tulisan itu ada 3 tradisi yang memang tradisi 3 tersebut perlu disoroti lebih mendalam. Di dalam kegiatan euforia 17 Agustus itu ada 3 tradisi dan kebiasaan, saya tidak tahu dimulai dari kapan, yang telah melakukan penyimpangan dari aspek agama, nilai. Sekarang kita singgung sedikit kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan Ramadan tanggal berapa kemerdekaan Republik Indonesia itu? 17 Ramadan. Ada yang kenal siapa para ulama yang berkumpul berpikir keras tentang kemerdekaan itu? Kalau bicara kemerdekaan Republik Bapak Ibu, tidak lepas dari para syuhada, tidak lepas dari darahnya para syuhada.
tidak lepas daripada darahnya para ulama. Saya kasih contoh pengkhianatan yang pernah terjadi. Karl Stenbrink misalkan, seorang orientalis dari Belanda, pernah menuliskan dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Suryan Al-Jamrah, salah seorang dosen Universitas Islam Negeri Pekanbaru. Itu pernah diterjemahkan, dan saya pernah mendengar langsung beliau pernah mengatakan, waktu saya datang ke rumah beliau katakan begini, bayangkan demi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, para ulama itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana seharusnya kemerdekaan itu. Itu ada seorang, mohon maaf, ada seorang alim yang dianggap alim ketika itu. Kalau di situ bahasanya bukan alim saja, tapi ada bahasa Habibnya, cuma ini perlu disensor. Membocorkan kepada Belanda tentang perkumpulan para ulama-ulama itu yang berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dibocorkan perkumpulan itu. Perkumpulan yang dibocorkan itu oleh Belanda, kemudian artinya diporak-porandakan. Begitulah perjuangan mereka ingin memerdekakan negara, sampai ada salah seorang di antara bagian itu yang rela berkhianat kepada Belanda, bahkan mendapatkan golden. Tahu golden? Jadi Bapak Ibu, dulu yang mau tunduk dan bekerja sama dengan Belanda itu akan dikasih cindramata. Cindramatanya itu adalah emas, dan emas yang dikasihkan itu ditulis dalam kwitansi stempel, Pak. Itulah yang menjadi bukti ketika mereka ini dikumpulkan, tidak terima karena ada hasutan para seorang yang dikenal alim tadi yang membocorkan kepada Belanda, di sidang, Pak. Di sidang. Ini diceritakan oleh Suryan Al-Jamrah di rumah beliau, saya masih ingat betul itu. Dan ternyata dibuktikan oleh Belanda bahwa ada stempel kwitansi, kalau kita sekarang, bukti penyerahan golden yang diberikan kepada yang tadi bekerja sama dengan Belanda. Kira-kira pengkhianat nggak itu, Pak? Baik, ini cerita, Pak, pada masa dahulu. Saya tidak angkat sekarang ya, kalau sekarang nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, tapi kita bicaranya adalah dahulu. Berapa banyak para pengkhianat ketika itu yang harus dihadapi oleh para ulama hanya untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini menjadi satu negara. Sampai saya tidak tahu apakah Soekarno itu percaya dengan PKI atau tidak, tapi kalau dalam catatan sejarah kan kelihatan itu, Pak. Bisa kita baca. Artinya ini sejarah, Pak. Ini sejarah. Artinya ini sejarah. Makanya saya pernah katakan kepada Bapak Ibu di sini, Hos Cokroaminoto itu punya 3 murid. 1 Soekarno, Kartosuwiryo, terakhir Muso. 3. Ketiga-tiganya jadi apa? Yang 1 mendirikan negara Republik Indonesia, yang kedua mendirikan negara Islam Indonesia, yang ketiga PKI. Coba bayangkan. Tapi gurunya siapa? Hos Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto. Itu sejarah, itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Bahkan ada namanya Haji Samanhudi. Ada yang pernah dengar nama ini? Siapa, Pak, Haji Samanhudi itu? Atu-atu. Siapa nama Haji Samanhudi itu? Dituliskan dalam buku tentang Serikat Islam. Siapa dia? Pendiri Serikat Dagang Islam, namanya Haji Samanhudi, di Solo. Satu gerakan yang dia bangun hanya untuk melawan penjajahan Belanda dari sisi ekonomi. Yang ketika itu dibangun oleh Belanda adalah koperasi. Maka muncul namanya SDI, Serikat Dagang Islam.
perkumpulan para pedagang-pedagang batik muslim yang ada di Solo, kumpulkan. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Belanda? Salah seorang di antara umat muslim pedagang juga di Bogor mendirikan kelompok yang sama, Serikat Dagang Islamiyah, bekerja sama dengan Belanda. Coba bayangkan, di waktu yang bersamaan Pak, mungkin jarak setahun lah. Karena Serikat Dagang Islam itu setahun kemudian berubah nama ketika bergabung. Haji Omar Said bergabung dia, maka berubah namalah setelahnya dari Serikat Dagang Islam muncul menjadi Serikat Islam. Berubah aliran dari koperasi menuju gerakan partai politik Islam. Ini sejarah Pak. Artinya perjuangan yang dilakukan, ada tandingan yang selalu dilakukan oleh Belanda untuk mohon maaf. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dari dulu Pak, apapun yang dilakukan oleh umat muslim untuk kebangkitan itu mesti ada tandingannya. Dan mesti ada pengkhianatnya, mesti ada pengkhianatnya. Kita ambil contoh yang lain. Berapa banyak darah-darah pada para syuhada pesantren itu, para kiai itu. Ini saya cerita aja Pak. Kita ambil dua tokoh ternama, Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu dituliskan dalam difilmkan dalam filmnya Sang Pencerah. Pemainnya ketika itu adalah tokoh utamanya dalam film tersebut Lukman Sardi. Selesai Lukman Sardi ini menjadi Ahmad Dahlan dalam film tersebut, keluar daripada Islam dia, murtad dia. Itu Lukman Sardi itu. Selesai dari film Kiai Haji Ahmad Dahlan, keluar dari selesai perfilman tersebut, dia langsung murtad. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua-dua film ini, dua-dua film diakui Pak kebenaran cerita tersebut. Dalam dua film tersebut itu ditampakkan adanya para pengkhianat di dalam tersebut yang ingin dua tokoh ulama besar kita tadi. Baik itu Hasyim Asy'ari, begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini belum lagi terjadi pada Bung Hatta, Hos Cokro Aminoto, Sudirman, Kasman Singadimejo, Buya Hamka dan lain sebagainya. Banyak founding father muslim kita nih Pak. Banyak yang mereka berpikir tentang kemerdekaan. Dan ingat Pak, mereka ulama. Muhammad Nasir dikenal dengan apa beliau? Ulama yang negarawan. Makanya banyak sekali Pak. Ada satu universitas itu, sekolah tinggi, namanya Sekolah Tinggi Muhammad Nasir di Bogor itu fokus banget itu Pak. Sampai mereka menuliskan tentang Muhammad Nasir itu perjuangan dakwahnya. Jadi jangan salah, dulu para negarawan itu ulama. Bahkan mereka kita bisa lihat itu Pak. Kunto Wijoyo itu bukan hanya sekedar founding father Pak. Beliau berbicara, berkhutbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Buya Hamka, Bung Hatta, semua berbicara Pak. Bahkan mereka dekat dengan agama, tidak jauh dari agama, dekat dengan agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat, kita tarik benang merahnya Pak. Itu perjuangan. Mereka demi perjuangan kemerdekaan ada yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka unik Pak ketika membaca ini itu, pernah saya baca itu, saya kebetulan punya bukunya, ada 3 jilid itu. Judul bukunya itu adalah Ekonomi Islam. Pengarangnya itu mantan Gubernur BI pertama. Ada yang tahu? Gubernur BI pertama. Siapa namanya kira-kira? Pernah menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat RIS, Safrudin Prawira Negara. Dalam tulisannya itu Pak, itu tulisan dia yang dikumpulkan dijadikan buku. Ini sejarah ya Bapak Ibu, sejarah. Ini salah satu tulisannya Bu, salah satu.
betapa ketika negara Indonesia ini dalam kondisi darurat, sedarurat-daruratnya Soekarno harus diasingkan, negara tanpa kendali, muncul kelompok yang memberanikan diri mengumandangkan bahwa dia sebagai seorang presiden dalam kondisi darurat. Bahkan dia katakan ketika itu diproklamirkan bahwa diri dia sebagai seorang presiden, Pak. Perjuangannya seperti apa? Saprudin Prawira Negara ini dalam 3 buku tadi, itu buku ketiga itu ekonomi Islam. Buku pertamanya judulnya adalah Islam. Dan di dalam itu, Pak, di dalam tulisan tersebut perjuangan, Pak. Bagaimana ulama, orang-orang muslim, orang-orang para kiai yang hanya berpikir tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak satu orang. Parahnya lagi, bukan parahnya, Pak, uniknya lagi, kemerdekaan Republik Indonesia ini dibicarakan bukan di tempat terbuka, di tempat rumah seorang para habib, alim yang ingin memunculkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi darahnya para ulama. Pancasila itu berapa kali pergantian? Nomor 1 saja, itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diakui. Memang itu isi pertamanya. Boleh Bapak Ibu buka dalam sejarah itu. Ada namanya Prof. Faisal Ismail, mantan daripada muridnya Nurkhalis Majid. Itu dia tuliskan hal tersebut. Jadi Pancasila saja itu sudah terjadi perubahan sampai menjadi nama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya tidak ceritakan secara detail di sini, secara gamblang saja tentang sejarah itu. Saya punya buku di rumah itu, Pak. Bukunya khusus, dan saya yakin, mohon maaf, saya yakin, Pak, tidak semua orang punya buku itu. Apa judul bukunya? PKI G30 SPKI. Itu bukunya langsung dari stempel Garuda Kemenhan. Dan itu saya dapatkan dari guru saya. Guru saya dapatnya langsung dari sananya, dari pusatnya, Pak. Dan itu buku yang mau dibantah. Dalam itu banyak sekali, Pak, bagaimana bukan hanya sekedar, mohon maaf ya, bukan hanya sekedar pemberontakan kemudian terhadap orang-orang yang kita kenal sekarang itu. Banyak, Pak, pengkhianatan PKI itu banyak. Dan dalam catatan sejarah mereka itu yang mendekat. Itu dalam catatan sejarah loh. Mereka itu yang mendekat. Bahkan membisikkan lebih dekat. Pertanyaannya adalah gurunya satu. Kenapa kok orangnya berbeda jadinya kan? Kenapa orientasinya bisa berbeda? Soekarno orientasinya negara Republik Indonesia, Kartosuwiryo negara Islam Indonesia, musuh jadi PKI, Pak. Di sini bisa dipahami arahnya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tarik, Pak. Begitulah perjuangan, hanya ingin memunculkan satu nama, Pak, merdeka. Cuma pengen merdeka. Sekarang kita bahas maksud merdeka itu apa. Merdeka itu, Bapak Ibu tahu masjid kita sekarang, yang masjid ikoniknya Indonesia itu masjid apa? Istiqlal. Artinya Istiqlal itu apa? Merdeka. Jadi Istiqlal itu artinya merdeka. Kenapa kok bisa Istiqlal namanya? Apakah ada kesamaan? Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diambillah namanya menjadi Istiqlal. Terlepas daripada persoalan itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nama Istiqlal itu sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bukan hanya merdeka secara ekonomi, bukan merdeka secara politik, bukan merdeka secara pendidikan, tapi merdeka semuanya. Kalau rujuknya ke masjid, merdekanya apa saja? Merdeka agama, merdeka moral, merdeka adab, merdeka akhlak, merdeka etik, merdeka budaya. Sekarang kita tarik.
Secara moral kita merdeka apa tidak sekarang? Kita tarik sekarang, kita lihat kasus. Bapak Ibu mau jawab tidak ada masalah. Persoalan kemerdekaan ini adalah sudut pandang. Merdekakah kita secara moral, adab, akhlak, etik, budaya? Merdekakah kita secara ekonomi? Merdekakah kita secara pendidikan? Merdekakah kita secara politik? Ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kalau merdeka secara pendidikan, mengapa kurikulum kita terus berganti? Kalau merdeka secara ekonomi, mengapa begitu banyak orang-orang yang mohon maaf dizolimi secara ekonomi? Kalau merdeka secara kebudayaan, mengapa kok terjadi rasis? Mengapa kok terjadi dikotomi, distorsi? Kalau merdeka secara moral, mengapa kok begitu banyak manusia-manusia tidak bermoral hari ini? Maka tak salah ketika ada yang memunculkan satu tulisan yang itu sebenarnya memang agak sedikit sensitif. Bahkan dia mengatakan dalam tulisan itu, kami tidak lagi dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis, tapi dijajah oleh baik. Bapak Ibu sudah paham itu. Nah, sekarang saya tidak ingin angkat poin itu, Pak. Kemerdekaan itu dari Pancasila ini kita sudah lihat, Pak, nilai-nilainya, Pak. Nilainya agamis semua, Pak. Nilainya itu spiritual semua, Pak. Semuanya spiritual. Sekarang kemerdekaan Republik Indonesia ini itu budaya dan tradisi ketika kita melakukan peringatan euforia. Tidak salah. Silahkan. Hanya saja jangan kotori kemerdekaan itu, darah perjuangan para syuhada itu dengan kemaksiatan. Kita ini terlalu banyak mengotori, Pak. Sekarang kita lihat. Ini poinnya, Pak. Kita ambil contoh. Saya sudah sampaikan di sini. Di dalam tradisi jahiliyah itu ada judi, ada khamar, ada biduan, ada musik yang tidak karuan. Itu tidak bisa dilepaskan, Pak. Tradisi itu tidak bisa lepas. Ini banyak para ulama yang membahas tentang kejahiliahan ini. Saya tidak sedang mengkonversi, Pak, tapi saya melihat hadis Nabi itu serius. Di dalam hadis Nabi itu disampaikan, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat begitu banyaknya alat musik dimainkan dan ada biduan-biduannya. Satu. Yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tazharuz zina, tersebarnya zina. Dua. Yang ketiga, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tersebarnya judi. Yang keempat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai begitu besarnya, begitu banyak yang ditemukan namanya khamar. Khamar. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, saya tidak perlu fitnah yang lain ya, kita ambil fitnah yang 4 ini. Inilah yang ingin kita sampaikan dalam tradisi jahiliyah ini, jangan diulang ke dalam euforia kemerdekaan negara Republik Indonesia. Malu kita. Untung sekarang MUI sudah mengeluarkannya. Harusnya dari dulu MUI itu mengeluarkannya, Pak, bukan dari sekarang. Dari 2009, Pak, kami keliling-keliling untuk menyampaikan persoalan. Cuma dapat jawaban apa? Ditertawakan. Nggak penting. Memang nggak penting karena yang berbicara itu orang biasa. Yang mungkin baru lahir. Tapi sekarang Allah tunjukkan. Bahkan perbuatan tradisi itu dianggap jahiliyah. Kita ambil contoh. Yang pertama, tradisi 17 Agustusan bisa masuk dalam kategori tradisi jahiliyah. Satu, namanya judi. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu ya. Tolong sampaikan kepada petugas-petugas 17 Agustusan, panitia-panitia yang mau mengadakan perlombaan 17 Agustusan, silahkan cari sponsor atau donatur untuk hadiah. Jangan tarik dari peserta. Kalau tarik dari peserta, dijadikan hadiah, dikorupsi pula lagi, selesai urusan, Pak. Bukan lagi jahiliyah itu, jahiliyah banget.
Iya, sudah diminta dari peserta, dikorupsi pula, dijadikan pula hadiah lagi. Berapa banyak itu? Sudah korupsinya salah, hadiahnya salah, judi kan? Jadi jangan sembunyikan perjudian itu di balik euforia kemerdekaan. Dan ulama mengatakan, majelis ulama juga hari ini kemudian mengatakan, itu sudah dari dulu Pak. Judi, hadiah yang diambil kemudian dari hasil duit peserta tadi, sekalipun duit itu bercampur, meskipun yang diambil cuma sedikit, tapi kan di situ ada istilah taruhan. Berlomba-lomba mendapatkan kumpulan uang tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Judi. Tolong disampaikan kepada panitia-panitianya. Saya sampaikan Pak. Kalau mereka masih lakukan, kita lawan keras-kerasan aja yang di tempat kita. Begitu juga para pejabat, pemerintah juga harus begitu. Tolong ditengok betul, dilihat. Majelis ulama harus turun, harus. Itu kolonialisme Pak. Yang begini itu kolonialisme jahiliyah itu Pak. Kita disusupi tradisi perusak Islam dengan permainan yang di dalamnya ada unsur yang tidak terima, yang tidak setuju, tidak ada masalah. Kok cuman hiburan kok dipersoalkan? Ini bukan persoalan hiburan, ini persoalannya melawan batas syariat. Sekarang kita lihat Pak, apa hukumnya bagi seorang muslim yang tahu bahwa judi itu haram tapi tetap dia lakukan? Kalau Bapak Ibu hari ini melihat ada namanya penistaan Al-Quran melalui Al-Quran yang dikencing, itu lagi rame nih Pak, Al-Quran dikencingin tuh. Sebenarnya saya mengikuti ini sudah lama Pak. Dulu bukan hanya ada Al-Quran yang dikencingi, ada wanita telanjang tanpa sehelai benang pun berjoget dia di atas Al-Quran tuh, diinjak-injaknya. Habis itu kencing dia di situ. Tapi Bapak Ibu, itu sudah dikatakan oleh Allah, oleh Nabi dalam hadisnya, boleh Zamzam fatura, kalian akan terkenal kalau kalian mengencingkan Zamzam. Kencinglah sumur Zamzam itu biar kalian terkenal. Bisa dipahami maksud ini? Baik. Jadi untuk jadi manusia terkenal itu cukup jadilah manusia yang sensasi. Cukup buat sensasi maka Anda akan terkenal. Apa sensasinya? Al-Quran itu. Nah sekarang kita masukkan Pak pada unsur poin pentingnya. Apakah itu dosa besar? Dosa besar. Ada sebagian ulama mengatakan penghinaan terhadap nilai agama, ada yang mengatakan bagian daripada penistaan agama. Jadi yang dibilang penistaan agama itu yang mana? Mengencingkan Al-Quran, yang joget di atas Al-Quran. Bukan itu saja. Umat muslim yang tahu judi itu haram tapi masih dibuat, itu bagian daripada penistaan sebenarnya. Mental penista, mental penghina, terbiasa menghinakan nilai-nilai agama. Jangan salah Pak, jangan Bapak Ibu kira orang yang hanya mempermainkan Al-Quran saja yang dikatakan menistakan agama. Umat muslim yang tahu kebenaran, umat muslim yang mengerti bahwa judi itu haram tapi tetap dia lakukan demi kepentingan dunia, justru terjebak dalam kenifakan munafik. Jadi jangan dikira permainan itu cuma sekedar permainan kemudian kita bahagia lepas, bukan. Itulah penjajahan yang sesungguhnya. Yang dijajah itu moral, yang dijajah itu agama, yang dijajah itu budaya, yang dijajah adalah pendidikan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, itu baru dari satu Pak. Maka lahir mental judi namanya. Kan sudah lama itu Ustaz, sudah mendarah daging. Itulah yang harus kita lawan. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Judi satu. Tradisi, bolehkah tradisi itu kita lakukan dengan mencari donatur, sponsor untuk hadiah? Itu lebih tepat Pak, lebih tepat, karena itu lebih aman. Jangan diambil dari, tapi kan diambil dari peserta hanya untuk sekedar euforia, bergembira bersama. Judi tetap judi.
Karena keharaman judi dengan khamar itu jadi satu secara zat, tidak hanya secara zahir saja. Tidak hanya secara praktek saja, secara zat judi dan khamar itu haramnya mutlak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Yang pertama itu. Yang kedua. Ada namanya lomba-lomba yang menggunakan pakaian perempuan untuk laki-laki. Ini sudah diangkat oleh MUI. Kita cuma tinggal menukil saja. Haram laki-laki memakai pakaian perempuan. Bapak Ibu, ini saya kasih tahu lagi. Kita sama-sama belajar deh. Coba bayangkan, dari dulu sampai sekarang itu cuma dijadikan bahan candaan. Yang penting kami tersenyum. Coba Bapak Ibu fikir, berapa tahun negara Republik Indonesia ini merdeka? Sekarang yang keberapa kita? 81 tahun Indonesia merdeka. Begitu lamanya tradisi jahiliyah itu masuk dalam budaya kita dan tradisi. Sekarang pertanyaannya, kita kaitkan dengan materi penting kita, perang pemikiran. Berhasil tidak mereka memasuki itu? Sampai kalau ada seorang muslim saja yang menolak kebiasaan tradisi itu, justru umat muslim itulah yang dilawan. Kalau ada muslim yang menolak, mengerti dia kebenaran, dia tolak itu yang dilawan. Bisa terbayangkan? Begitulah perjuangannya Pak. Dan apa yang mereka lakukan tidak langsung merubah Islam dari dulu Pak. Gospelnya tidak mereka lakukan dari dulu Pak. Anda keluar dari Islam? Tidak. Cuma cukup bangun manusia-manusia yang jauh dari Islam. Manusia-manusia muslim, gak apa-apa dia muslim, gak apa-apa dia sholat, yang penting dia masih judi. Gak apa-apa dia muslim, yang penting dia masih korupsi. Mental Pak. Makanya mohon maaf, kita merdeka tapi mental feodalnya masih tersisa. Mental kolonialnya masih ada. Kolonialisme itu menyisihkan dua, menjadikan orangnya kolonial dan dikolonialkan. Artinya hasil daripada penjajahan yang dilakukan oleh mereka itu menghasilkan dua, menciptakan manusia penjajah atau menciptakan manusia yang dijajah. Kenapa tidak kita menghasilkan generasi pejuang seperti pendahulunya, founding fathernya? Kenapa kok yang tersisa yang kuat itu? Kenapa kok yang tersisa dari dua ini ada perjuangan, ada penjajahan? Kok yang tersisa dalam mental-mental manusia sekarang, yang tersisa adalah mental kolonialnya, bukan mental pejuangnya. Bisa dipahami? Disinilah Pak poin pentingnya dalam dunia pemikiran tadi. Kalau cuma berperang dengan senjata 1 bulan selesai. Tapi 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa perang pemikirannya Pak. Itu baru sebentar Ustaz. Dari Nabi 1400 tahun yang lalu lahir seorang pemuda bernama Nadhr ibn al-Haris, lahir seorang Abdullah ibn Nabtal al-Maqatil. Itu munafik semua Pak, yang menjajah dalam sisi pemikiran. Lahir generasi seperti itu sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada orang yang sama karakternya dengan Abdullah ibn Nabtal al-Maqatil, An-Nadhr ibn al-Haris. Bayangkan. Jadi kalau hari ini dampak perang pemikiran itu, dampak rusaknya pemikiran itu bukan sebentar. Dari dulu sampai sekarang 1400 tahun yang lalu masih terasa sampai hari ini. Kalau 81 tahun itu masih sebentar. Ini 1400. Berapa abad berarti? Hampir masuk 15 abad. Berarti dampaknya jauh lama. Ini 81 tahun. Artinya untuk merusak yang paling penting itu agama.
Kalau merusak pendidikannya, kalau merusak itu mudah sekali Pak. Tapi kalau sudah rusak agamanya, semuanya bisa rusak. Dan terbukti hari ini, rusak agama, rusak semua. Bahkan siapapun di antara kita, baik pejabat, pemerintah, kita pribadi, siapapun, kalau sudah rusak agamanya, rusak semua. Apa buktinya? Kita mengatakan kebenaran aja banyak yang tidak terima. Kita bilang itu judi, banyak yang tidak terima. Kita bilang mohon maaf ada tradisi jahiliyah dalam 17 Agustusan, banyak yang tidak terima. Padahal memang itu buktinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan normalisasikan kita menolak tapi kita pakai pakaian perempuan. Pak, saya ceritain sama Bapak Ibu ya. Di waktu yang mungkin seminggu yang lalu lah, itu datang 2 orang Pak. Yang satu laki-laki sudah operasi payudara. Yang satunya lagi, ini saya ceritakan sama Dr. Mawardi di malam waktu beliau mengisi tafsir di sini. Itu saya ceritain sama beliau. Saya cuma minta fatwa betul Pak. Itu penting betul fatwa bagi saya itu waktu itu. Malam itu penting betul Pak fatwanya itu. Sangat penting sekali. Karena kondisinya genting. Yang kedua, laki-laki sudah menjadi perempuan secara utuh. Mulai dari rambut sampai kaki semua sudah operasi. Dan mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Saya lihat sendiri fotonya Pak. Cantiknya bukan main. Nah itu masalah tuh Pak. Masalah itu. Saya kira kalau dihadapkan dengan Pak Iwan pun bisa begini juga tuh Pak. Serius Pak. Serius. Nah, itulah tantangan kita sekarang. Bapak Ibu kalau lihat datang ke Bangkok ya, keluar saja dari hotel. Kalau malam-malam jam 8 ke atas lah, keluarlah. Jam 8 ke atas habis-habis Isya itu, keluarlah. Jalan-jalan lah. Sepanjang jalan tuh lebih cantik itu lagi daripada perempuan sebenarnya itu. Coba bayangkan. Jadi kita nggak usah menormalisasikan perbuatan begitu Pak. Tak bisa Pak. Jangan kotori kemerdekaan itu dengan isu-isu. Jangan kotori kemerdekaan ini dengan memasukkan budaya-budaya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, maka di sini Pak, kalau saja budaya euforia ini saja sudah masuk bahaya-bahaya kolonialisme, tradisi jahiliyah, apa yang mau kita katakan merdeka? Yang mau kita katakan merdeka itu apa? Sekarang pertanyaannya merdeka dari sisi apa? Merdeka berpikir terbatas, merdeka bergerak terbatas, merdeka mengungkapkan kebenaran terbatas. Bisa dipahami Pak ya? Merdeka keadilan, di mana letak keadilan kemerdekaannya itu? Jadi memang berat memang. Baik, itu yang kedua. Sebelum kita tutup, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Pak, selalu Bapak Ibu temukan juga. Tradisinya mungkin banyak yang tidak sependapat. Tidak ada masalah Pak. Yang ketiga ini musik dan biduan. Biasanya di malam puncak dibuatlah tradisi namanya joget-joget. Apa namanya Pak Eko? Dangdutan. Ada yang buat dangdutan, ada lagi yang buat kim. Nah ini perlu saya tanya besok. Saya coba sampaikan kepada Dr. Mawardi besok nih. Insya Allah Ustaz Mawardi kan ke sini. Kita tanya apa sebenarnya hukum kim itu. Karena kim ini dilakukan Pak. Oke ya? Baik. Nah kemudian Bapak Ibu, biasanya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Biasanya dalam puncak dangdutan itu diisilah dengan biduan yang pakaiannya seksi. Begitu juga ada namanya joget kursi. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, joget kursi, panjat pinang, tolong janganlah campurkan laki-laki dengan perempuan. Kita nih mohon maaf, merdeka boleh merdeka, agama juga menjadi satu hal yang harus menjadi salah satu yang harus diperhatikan, paling penting yang harus diperhatikan. Jogetnya memang joget kursi, tapi dalam joget kursi itu lomba-lomba mengambil kursi, tapi laki-laki perempuan. Mohon maaf Pak, mungkin tidak bersentuhan di situ. Jangankan bersentuhan, menengok bini orang joget aja hukumnya haram.
Itu bini orang tuh yang joget aja kita tengok haram. Uniknya lagi perempuan sekarang senang pula joget di hadapan orang lain. Apa hukumnya perempuan joget di hadapan suami orang? Mesti banyak yang tak terima kalau kita katakan haram itu. Karena hobinya joget kan gitu. Saya pernah dikirimi video langsung. Perempuan, saya bilang, ibu-ibu joget itu di depan laki-laki lain hukumnya haram. Apalagi jogetnya erotis, saya bilang. Besoknya Prof, dalam acara nikahan dan 17 Agustusan joget mereka, videonya dikirim ke saya. Ini kami sedang joget Ustadz katanya. Coba bayangkan. Itu di Pekanbaru itu. Di Pekanbaru. Coba bayangkan sama Bapak Ibu. Jadi memang tantangan kita begitu Pak. Mohon maaf, perempuan, ibu-ibu itu sudah sangat, kehormatan ibu-ibu sudah sangat dijaga oleh Islam. Jangan lecehkan diri sendiri hanya karena persoalan sepele. Perempuan itu tinggi derajatnya hari ini di hadapan Allah itu. Bahkan seorang perempuan saja tidak ada kewajiban masak dan lain sebagainya, cukup melahirkan, patuh sama suami, selesai Pak. Cuma 2 itu kerjaannya. Begitulah tingginya kemuliaan perempuan itu. Jangan lecehkan dengan, mohon maaf, membangun isu-isu feminisme, kemudian apa lagi, dan lain sebagainya lah, gerakan emansipasi wanita, kesamaan sama rata dan lain sebagainya. Nggak usah Pak, itu hasil merusak pemikiran saja. Dan itu yang terbukti. Jadi perempuan sudah pakaiannya, mohon maaf, pakaiannya sempit, joget di depan suami orang. Pakaian sempit sudah dosa. Berjoget di depan suami orang sudah dosa. Berharap dipuji orang juga dosa. Ditengok orang kita melenggak-lenggok dosa. Apa yang tak dosa sobat sekarang? Dosa semua. Nah, panjat pinang misalkan, perempuan tidak usah ikutlah. Karena yang nonton di bawah itu, mohon maaf Pak, tidak tahu yang ditonton itu apa gitu loh. Jadi jangan, apa bedanya dengan Miss Universe? Miss Universe itu kan penjualan tubuh wanita itu. Orang kan nengok, yang ditengok orang itu apa? Pakaiannya kah, kecantikannya, atau apanya? Bisa dipahami ibu-ibu ya. Jadi berarti kalau laki-laki boleh joget Ustadz, ya sebenarnya berpikir juga tidak seharam perempuan sebenarnya kan gitu. Kalaupun mau senam, kalaupun mau berlenggak-lenggok, pakaiannya yang besar, sampai orang tidak berpikir ini sudah pakaiannya sewempitnya, na'udzubillah, semuanya teriak, tangannya teriak, pahanya teriak, badannya teriak, tolong katanya, saking sempitnya pakaian. Masih pede juga lagi Pak. Beginilah kondisi sekarang. Makanya kita berpikir, ini sebenarnya kita merdeka dari sisi apa? Pendidikankah, agamakah, moralkah, atau apa? Maka Bapak Ibu, jangan kita kotori perjuangan para pejuang terdahulu. Mari sama-sama kita bersihkan yang tidak bersih, kita benarkan yang salah. Mari sama-sama kita dukung gerakan-gerakan yang memang membenarkan yang salah, membersihkan yang kotor, termasuk memberantas koruptor-koruptor itu. Nah, para koruptor-koruptor ini sadar dirilah, sadar diri. Anda diberikan amanah, jangan berkhianat. Maka siapapun yang mengotori sucinya kemerdekaan ini bagian daripada pengkhianat. Semoga kita terbebas daripada pengkhianatan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang baik. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.